Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kami di waktu pagi hari kali ini sudah melakukan proses penyiraman terhadap tanaman cabai yang sudah saya tanam di sana, dan bibit cabai yang masih berada di sini. Kemarin sore kita sudah menanam cabai ya. Tetapi kemarin karena waktunya tidak cukup untuk menanam sekaligus, maka dari itu saya melakukan pembibitannya ya. Bibit cabenya saya tinggalkan di lahan semacam ini kan kawan ya. Ini lahan cabai ya, berada di sekitaran lahan cabai itu. Bibit cabenya kita tinggal di situ, dan bibit cabai ini kan kawan, kita beli dalam kondisi yang sudah siap tanam. Jadi kondisi siap tanam, saya ulangi lagi, kondisinya semacam ini kan kawan ya. Paling tidak tinggi batangnya itu sudah 1 jari semacam ini. Tinggi batangnya 1 jari manusia kayak gini untuk bibit cabai keriting. Dan jangan terlalu tinggi ya, karena kalau terlalu tinggi itu juga kurang bagus ya. Ya idealnya 1 jari ini lebih sedikit lah semacam itu sudah ideal untuk dijadikan bibit. Dan yang selanjutnya adalah daun sejatinya semacam ini kan kawan ya. Daun sejatinya semacam ini kita perlu melihatnya ya, jumlahnya kurang lebih antara 3 sampai 4 helai daun sejati. Insya Allah tanamannya sudah siap untuk dilakukan sebagai pembibitan yang untuk siap ditanam di lahan semacam itu. Maka dari itu kawan-kawan, dalam memilih bibit harus pintar-pintar menyeleksi, harus pintar-pintar mengamati agar bibit yang kawan-kawan pilih itu sesuai dengan keperluan kawan-kawan ya. Misalnya perlu untuk melakukan penanaman secepatnya, maka kawan-kawan pilihlah bibit yang siap untuk ditanam. Kalau menunggu beberapa hari ke depan, nah kawan-kawan bisa memilih bibit yang agak kecil semacam itu. Nah, selain parameter tersebut dalam pemilihan bibit, kawan-kawan pilihlah varietas yang sesuai ya kawan-kawan. Varietas yang sesuai untuk lahan kawan-kawan dan kebutuhan kawan-kawan ya, tujuan dari kawan-kawan. Pilihlah varietas yang memiliki produktivitas tinggi ya, ataupun varietas yang tahan penyakit dan lain sebagainya. Nah itu disesuaikan dengan lahan kawan-kawan ya. Misal lahan kawan-kawan di tempat kawan-kawan varietasnya tanamannya itu banyak yang terserang penyakit di sekitar lahan kawan-kawan. Nah maka dari itu kawan-kawan perlu memilih varietas yang tahan penyakit ya, atau di lahan kawan-kawan itu produktivitasnya kurang. Nah maka dari itu kan pilih varietas yang produktivitasnya banyak kan kawan. Nah bibit tersebut, varietasnya atau jenisnya bisa kan tanyakan kepada pemilik ya, penjual bibit ya, penjual bibit dari tanaman cabai tersebut. Ataupun kalau kawan-kawan membibitkan sendiri, kawan-kawan bisa lihat di kemasannya varietasnya apa, spesifikasinya bagaimana. Nah itu kan bisa amati ya mas. Lalu kawan dalam penjelasan tentang bibit ini ya, bibit yang sudah kita beli ya, misalnya kita sudah bibitkan untuk siap dilakukan di lahan, kawan-kawan harus menjaga kelembapan media tanahnya ya, media tanamnya. Media tanam bibit ini kawan harus jaga. Dalam artian gini kawan-kawan, kalau sudah melakukan proses pembibitan ya, sudah siap untuk dilakukan proses penanaman, kawan-kawan ya ini kawan kondisi airnya ya, meskipun dipindah di lahan semacam ini ya, meskipun dipindah di lahan ya, dari rumah pindah ke lahan, kawan harus jaga medianya agar selalu lembab dan tanaman itu tidak mengalami kekeringan lah. Media tanamnya tidak mengalami kekeringan sehingga mereka bisa atau mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya kawan semacam itu. Dan bibit yang sudah siap kawan bisa taruh di lahan beberapa hari ya, ataupun langsung tanam ya, tergantung perlakuannya. Kalau semisal pakai greenhouse ya, pembibitannya pakai greenhouse dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu cerah ya, maka kawan perlu mengadaptasikan terlebih dahulu dengan kondisi
lingkungan yang terbuka semacam ini ya. Mengadaptasikannya dengan cara menjemur atau menaruhnya di bawah terik matahari, tapi yang jangan langsung kena secara maksimal lah ya kan kawan ya, di antara kayak gini. Nah biasanya kan mataharinya di bagian sebelah kanan dari bibit cabai ini. Nah jadinya ketika matahari bersinar nantinya cahaya itu tidak semuanya langsung terkena secara cepat kan kawan ya. Ya pastikan ya bagaimana semaksimal mungkin ya bibit ini dibuat terkena cahaya matahari, tapi jangan secara langsung secara maksimal ya. Dalam artian kayak gitu, biar apa? Biar tanam bibit cabai ini biar beradaptasi mengikuti kondisi lingkungannya, mengikuti kondisi suhunya, kelembapannya. Nah itu kan kawan kan perlu melatihnya lah ibaratnya bibit semacam ini ya, agar mudah mereka beradaptasi, sehingga ketika mereka mudah beradaptasi nantinya barulah dilanjutkan dengan proses penanaman. Nah itu biasanya kalau kami sih tidak terlalu lama ya, kami biasanya 2 atau 3 hari bibit yang sudah siap kayak gini, yang jelas bibitnya bibit sudah siap 2 ataupun 3 hari itu langsung kita tanam semacam itu kan kawan. Karena 2-3 hari itu ya waktu yang tidak lama sih menurut kami, dan kondisinya ya bibit tanaman tersebut masih dalam kondisi mampu beradaptasi dan kondisinya masih segar-segar semacam ini. Kalau kelamaan kan kawan, kalau kelamaan yang saya khawatirkan apa? Dalam proses pembibitan ini ada namanya penyakit ya, penyakit yang kemungkinan untuk menyerangnya ada, menyerang di tanaman tersebut. Nah ini kalau kelamaan, semisal salah satu tanaman terserang penyakit menyebar ke seluruh bibitnya, maka nanti tanaman yang kita tanam di lahan itu biasanya mudah terserang penyakit semacam itu, mudah terserang penyakit dan penyakitnya menyebar ke lahan kan kawan. Karena apa? Karena di awal bibit tanaman cabainya itu terserang penyakit ya kan kawan. Nah itu kemungkinan untuk terserangnya ada kan kawan, bisa dari bakteri, bisa dari virus maupun jamur kan kawan semacam itu. Nah maka dari itu kami mengadaptasikannya tidak terlalu lama ya, karena pengalaman kami kayak gitu kan pernah dulu beli bibit itu ada beberapa tanaman yang terkena kuning ya, kayak bulai gitu warnanya, mungkin itu bulai ya. Nah itu yang terkena pertamanya cuma 3, akan tapi setelah kita biarkan beberapa hari, wah sudah mulai menyebar ke bibit yang lainnya, malah bertambah jumlah bulainya yang pada bibit tersebut. Maka dari itu untuk mengadaptasikan jangan terlalu lama. Kami berinisiatif paling ya 2 maupun 3 hari itu sudah langsung harus dipindah tanam kan harus pindah di sana. Karena apa? Nantinya saya khawatirkan adalah penyakitnya tersebut kan kawan. Karena paling yang menurut kami nantinya paling berbahaya itu penyakit yang dari cabai itu adalah mengenai virusnya kan kawan ya, virus. Nah virus itu kan untuk cari obatnya itu kan agak sulit semacam itu kan kawan, agak sulit, bahkan ya sulit lah kan termasuknya semacam itu. Belum lagi nantinya ada hama ya kan kalau kelamaan juga kalau terserang hama, nah itu nanti juga beresiko pada tanamannya ya, daun-daunnya pada kemakan semacam ini kan kawan. Nah ini belum lagi juga nanti kalau misalnya kita beli bibit yang sudah siap ya, kalau kelamaan ini tanamannya semakin lama semakin tinggi kan kawan, semakin lama semakin tinggi, nanti tanamannya kurang kokoh semacam itu kan, kurang kokoh dalam nantinya ketika kita tanam di lahan kan kawan semacam itu. Biasanya kalau untuk awal-awal, nah itu nantinya tanaman itu diharapkan kokoh terlebih dahulu, warnanya selalu hijau 7 hari pertama ya aman. Nanti kalau 7 hari pertama aman baru lanjut ke
berikutnya itu insya Allah sudah aman, tinggal perlakuannya semacam itu. Nah ini contoh tanaman yang panjangan ya kan kawan. Nah ini kepanjangan mungkin etiolasi ya, batangnya pun jadi miring-miring kayak gini kan kawan. Nah kalau kelamaan ini loh kan yang saya khawatirkan kayak gini, nanti pas pada waktu disiram, nah itu batangnya tidak kuat untuk istilahnya menampung air ya, terkena air. Nah itu biasanya akan roboh secara perlahan lah semacam itu. Nanti bentuk figur dari tanaman yang akan kita tanam di lahan sana itu kurang bagus. Nah dan ini yang kan kawan, kita bibitnya bawa 1 krak, kita taruh ke lahan 3 hari langsung tanam ini kan kawan, tidak perlu lama-lama. Yang terpenting apa? Yang terpenting biar adaptasi terlebih dahulu lah ya, mengikuti kondisi cuaca, kelembapan, nah, serta yang lainnya lah, suhu. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi tanaman ini untuk lebih mudah ya dalam masa vegetatifnya maupun masa generatifnya. Yang jelas proses pembibitan ini salah satu proses yang kritis ya, proses yang harus kawan intensif dalam melakukan pengamatannya, dalam melakukan perawatannya, hingga mereka ditanam usia 7 hari setelah tanam. Nah itu usia pertama kali yang harus intensif kan kawan, harus kawan amati. Nanti setelah 7 hari kawan mungkin ya agak sedikit lega ya kan kawan, karena biasanya setelah 7 hari tanaman cabai itu lebih mudah perawatannya dibandingkan 7 hari pertama ya, dan masa pembibitan kayak gini kan kawan. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi penjelasan mengenai bibit dari tanaman cabai. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu ambil hikmahnya, selalu ambil manfaatnya dari video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.